saya serahkan kepada Mbak Oki Madasari. Kepada Mbak Oki Madasari dipersilahkan. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua. Aku coba lihat wajahnya deh semuanya. Nih. Jadi tidak halo. Jadi ya. Halo Mbak Oki. Banyak kelas menulis ya. Yang tadi ikut sesi pertama tidak semuanya ikut sesi kedua ya jadinya ya. Ya. Seharusnya ikut Mbak Oki. Masih ada yang telat. Mungkin on the way. Oke. Oke, kita akan mulai kelas penulisan. Nah, kelas penulisan hari ini kita bisa secara umum basicnya kita akan pakai ini semuanya, mau opini, essay, tulisan berita, bahkan nulis fiksi. Walaupun nanti dalam perjalanannya akan ada bedanya dalam praktek penulisannya. Coba aku mau sharing. Bisa sharing screen nggak? Bisa, Kak. Silakan Mbak Oki, kalau boleh langsung di share screen. Supaya caan wingi. Oke. Ya. Iya, boleh. Semuanya. Ya. Teman-teman bisa lihat screen saya kan? Bisa lihat? Bisa. Ya, bisa, Mbak. Jelas ya? Jadi, saya menamai metode ini adalah menulis dengan kesadaran. Dan dalam menulis ini, nanti akan ada 5 kunci penulisan ala Oki Madasari yang bisa teman-teman, yang bisa kita pelajari bersama. Lalu nanti teman-teman akan bisa mempraktekannya langsung dalam menggunakan ini. Jadi kita mulai, apa yang dimaksud dengan menulis dengan kesadaran? Nih, jadi ini sangat terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika kita belajar, kita mencoba untuk melatih nalar, untuk berpikir kritis, untuk melihat segala sesuatu beyond apa yang terlihat di permukaan, untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, itu karena kita percaya bahwa menulis itu punya kekuatan, bahwa kita tidak sekedar sedang menulis buku harian yang cuma untuk mau kita baca sendiri. Tidak, menulis itu kita sedang menyampaikan gagasan kepada pembaca. Bisa teman kita, ibu kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, lalu di level yang lebih luas tentu saja oleh masyarakat luas. Nah, di sini jadi menulis itu selalu ada sisi personal dan political at the same time. Jadi menulis itu merupakan hal yang personal sekaligus politis. Mau nulis tentang apapun, bahkan kalau itu ceritanya tentang seolah-olah tentang cinta gitu.
Tapi ketika dituliskan dengan baik, dituliskan dengan menarik, dituliskan dengan memahami bahwa segala sesuatu harus menggunakan nalar dan pikiran kritis, tulisan pun memiliki kekuatan politis. Karena politis itu artinya bukan sekedar politik ngomongin partai politik, ngomongin capres, ngomongin pilpres. Tidak. Politik itu artinya segala sesuatu kita terlibat dalam persoalan masyarakat. Jadi setiap kita memiliki keinginan untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan kritik, ingin mengubah sesuatu, itu artinya kita... Halo? Halo, boleh di-mute nggak yang lain? Iya, buat teman-teman semuanya, apabila tidak sedang bertanya, tolong di-mute terlebih dahulu untuk lebih mempermudahkan kita untuk mendengarkan penjelasan dari Mbak Oki. Terima kasih. Udah. Lanjut ya. Jadi menulis itu selalu politis karena kita memang mau menyampaikan sesuatu. Apa yang dimaksud personal di sini? Personal artinya mau sepenting apapun gagasannya, mau kita apapun, selalu kita berangkatnya dari perspektif personal kita. Selalu berangkatnya dari pengetahuan personal kita. Selalu berangkatnya dari daya tarik personal kita. Jadi menulis selalu personal sekaligus politis. Apa itu menulis dengan kesadaran? Adalah sebuah pendekatan menulis yang percaya bahwa proses menulis itu dikendalikan sepenuhnya oleh kesadaran kita, pengetahuan kita, cara pandang kita terhadap dunia dan permasalahannya. Nah, ini kaitannya dengan tadi yang saya paparkan tadi pagi, bahwa menulis hanya bisa dilakukan kalau kita punya nalar dan pikiran kritis. Dalam menulis dengan kesadaran, kita percaya bahwa menulis itu adalah bagian dari pengetahuan yang bisa dipelajari dan diproduksi ulang. Makanya kita sekarang bisa duduk bersama di sini, karena kita percaya bahwa menulis itu memang bisa dipelajari. Nah, syarat utama sebelum memproduksi tulisan itu berpengetahuan. Pengetahuan dibentuk oleh nalar kita, dibentuk oleh kemampuan kita melihat persoalan dalam masyarakat. Jadi itu dibentuk oleh daya kritis kita. Kalau kita tidak mampu melihat segala sesuatu dengan kritis, dengan nalar, dan sebagainya, jadi kalau kita tidak memiliki nalar dan pikiran kritis, maka kita tidak bisa melihat realitas itu dan mengolahnya sebagai pengetahuan. Jadi ini kunci. Jadi ada kesinambungan antara apa yang kita bahas di sesi pertama tadi dengan kelanjutan teknik menulis yang kita lakukan saat ini. Lalu bagaimana bentuk-bentuk pengetahuan? Membaca, sudah pasti. Ketika tadi adalah kegiatan yang personal sekaligus politis, membaca itu juga aktivitas politis. Karena dengan membaca kita akhirnya memilah pengetahuan, kita membentuk pengetahuan, kita membentuk nalar dan gagasan kritis kita. Tidak mungkin ada karya tulis dalam bentuk apapun yang bisa dihasilkan tanpa membaca. Itu sudah pasti. Jadi memang membaca adalah syarat utama untuk bisa menulis. Nah, sekarang ini nih 5 kunci menulis dengan kesadaran. Jadi kuncinya itu ada 5 ini. Nah, ini berlaku untuk tulisan apapun. Mau kita menulis berita, mau menulis opini, atau menulis fiksi, cerita pendek, novel. Yang pertama adalah saya ibaratkan kunci menulis itu, saya ibaratkan menulis adalah sebuah rumah. Nah, dalam membangun rumah kita selalu pakai yang namanya tembok, tiang, atap,
pintu, dan jendela. Itu sudah pasti dalam membuat rumah. Nah, tahapan-tahapan itu yang harus kita kuasai ketika mau menulis. Nah, fondasi. Ketika kita mau rumah kan, tahu kan, orang pasti gali fondasi kan, itu menjadi namanya fondasi itu kan dasar, itu yang menopang, itu menjadi landasan bagaimana bangunan itu berdiri. Nah, fondasi dalam menulis apa? Itu gagasan awal, ide dasar, mau menulis apa. Ini berlaku untuk semuanya, opini, isi atau cerita, mau menulis apa. Nah, ini kemudian terkait dengan tadi kemampuan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang saya akan langsung ngasih contoh. Sorry. Mau lihat chat. Kok nggak bisa? Chatnya mana ya? Oke, aku stop dulu. Oke. Kita akan, sebelum tadi, aku balikin dulu ya. Kalau aku buka screen nggak bisa chat ya. Teman-teman ada pilihan chat nggak itu? Ada pilihan ngasih chat nggak? Oke. Ada. Ada? Ada, Mbak Oki. Ada, Mbak. Ada. Kok aku nggak ada ya? Oke. Ada, Mbak Oki. Kalau gitu, sekarang praktek. Saya ingin teman-teman, nanti kalau waktunya terbatas kan kita nggak mungkin bahas semuanya. Jadi saya cuma mau contoh aja. Beri saya ide dasar. Kalian mau nulis apa? Kalau saya akan pakai papan coba. Papan tulis, whiteboard. Nih, bisa nggak di setting agar semua peserta boleh nulis? Enggak, bukan itu. Ini di setting agar semua peserta bisa nulis di sini, bisa nggak? Bisa. Bisa, Kak, dari masing-masing gawainya sendiri. Udah kan, udah di setting kan? Ya, sudah. Oke. Coba tuliskan ide kalian. Ayo beri saya contoh 5. Siapa 5 orang yang mau ngasih contoh, yang mau menjadi contoh, kalian mau nulis ide apa? Kalian mau nulis ide, nulis apa? Nanti saya komentari apakah itu sudah cukup layak untuk dijadikan tulisan atau belum, atau harus dimatangkan lagi. Ayo, 5 orang. Silakan tuliskan ide kalian di sini. Nah, ya, silakan buat teman-teman yang memiliki ide, bisa langsung tulis di chat aja dengan nomor 1, 2, dan seterusnya sampai nomor 5. Masing-masing satu aja. Masing-masing satu, jadi ada 5 orang bisa aku bahas. Iya. Aku nggak bisa lihat chatnya di sini ya. Moderator bisa lihat kan chatnya? Bisa, Kak. Nah, berarti nanti kamu yang pindahin ke papan ya. Oh, iya. Di mana tempat chatku? Udah ada yang nulis? Sudah ada, Kak. Ya, coba pindahin di sini dong. Kok aku misalnya aku nggak bisa nemu chatnya itu di sini. Sebentar. Oh, ini saya nemu chat. Sorry. Anime sebagai instrumen publik Jepang ini ya. Saya sedang menulis ide tentang Portugis dalamnya.
Oke, tolong pilih 5 aja moderator untuk ditaruh di papan ya, biar saya bisa lihat, biar yang lain bisa lihat jelas. Iya, Kak. Ini bisa keluar. Bisa nggak? Bisa kan? Bisa mindahin nggak? Ini nggak bisa dipindahin, Kak. Ini dari room chat-nya. Oh. Nah, bisa Mbak Oki, bentar. Lihat room chat-nya dong. Tilu bulan makan sebulan. Iya gitu ya teh. Oke, saya pilih ini ya, Pancasila dalam pandangan ideologis. Ini adalah sebuah tema yang menarik, yang sebuah tema yang langsung bisa menggambarkan kepentingan publik, sebuah tema yang langsung ada relevansi atau signifikansi. Kenapa ini layak ditulis? Kenapa? Karena kan sekarang lagi ribut undang-undang haluan ideologi Pancasila gitu kan, haluan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi saya pikir ini sebuah ide yang menarik. Nah, tantangannya kemudian kalau kita mau menulis opini, memang kita harus bisa punya argumen. Jadi jangan cuma adalah menuliskan sesuatu yang sudah menjadi berita gitu, yang sudah disebarkan kemana-mana. Jadi inti kalau teman-teman mau nulis opini, yang menjadi inti adalah argumentasinya, idenya, mau ngomong apa sih sebenarnya. Misalnya mau ngomong bahwa mau mengkritik pandangan pandangan sebagian umat Islam yang disebut Islam ideologis ini, bahwa karena mereka tidak setuju dengan Pancasila. Nah, itu kita mau mengkritik itu bisa. Saya lihat dulu contoh yang lain ya. Sorry. Oke. Ini saya sengaja pilih ya. Kemudian kalau kamu lewat kelihatan. Oke, wah temanya berat-berat ternyata ya kalian ya. Boleh? Lalu kemudian 2 lagi aja saya pilih yang agak beda ya.
Nah, saya mau kasih contoh ini, 4 dari Ahsin Mubarok ini. Nanti kita akan bisa lihat mana sebuah ide yang langsung siap tulis, mana yang butuh untuk dimatangkan dulu. Nih. Misalnya gini, kita lihat contoh dari Muhsin ini, kekerasan seksual pada anak-anak. Kekerasan seksual pada anak-anak ini belum siap untuk ditulis menjadi sebuah tulisan. Ini belum sebuah ide yang matang. Ini belum sebuah ide yang siap tulis. Bagaimana kita bisa menuliskannya? Kita harus bisa menurunkan kekerasan seksual pada anak-anak ini dalam bentuk kita turunkan itu, kita bumikan itu dalam sesuatu yang lebih konkret. Misalnya, kita mau menulis opini tentang berangkat dari satu kasus kejadian terbaru, adanya kekerasan seksual pada anak di daerah mana, yang itu ketika diusut ke polisi, ternyata tidak mendapat keadilan. Jadi kita lanjutkan itu. Untuk bisa ide yang siap tulis, kita harus mengerucutkan apa yang ide yang kita tulis itu dalam variabel atau dalam apa ya istilahnya ya, statement-statement, pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang siap tulis. Jadi nomor 1 ini yang Muhammad tadi, siapa tadi namanya, kekerasan seksual pada anak, belum siap tulis. Untuk menjadikannya siap tulis harus diturunkan, misalnya bagaimana undang-undang yang sekarang tidak cukup bisa memberi jaminan keadilan pada anak-anak. Lalu yang kedua ini tadi apa? Teman-teman silakan lihat sendiri deh. Ya, Hoax sebagai persoalan krusial di masa pandemi. Hoax ini bisa besar, tapi sekali lagi itu harus diturunkan. Kalian harus berangkat dari peristiwa apa? Kalian harus berangkat dari satu momen yang kemudian dari situ kita akan bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Jadi ada sebuah peristiwa hoax yang disebarkan di sosial media yang kemudian menimbulkan kehebohan. Nah, dari situ kita bisa memotret persoalan yang lebih besar. Anime sebagai instrumen diplomasi publik Jepang. Oke, bisa. Kita harus beri gambaran detail tentang, kita sebut film-film apa, karya-karya animenya, kita sebut bagaimana pengaruh itu terhadap anak-anak muda, bagaimana siswa-siswa tergila-gila dengan itu. Nah, kita bentuk itu, kita gambarkan itu dengan detail, baru itu bisa menjadi tugas. Barat dan Islam terhadap estimasi HAM ini terlalu besar, terlalu lebar, jadinya tidak siap tulis. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara gagasan yang masih besar, sebuah ide besar, ide yang sifatnya itu masih mengawang-awang di langit, dengan sesuatu yang sifatnya siap tulis. Jadi hegemoni Barat dan Islam terhadap estimasi HAM itu masih ide besar. Turunkan itu. Misalnya kita mau ngomong tentang bagaimana Amerika selalu keluar-keluar mencampuri penegakan HAM, tapi kemudian lihat apa yang terjadi sekarang di bawah Trump. Mereka justru sama sekali tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Kita bisa berangkat dari kematian George Floyd, orang kulit hitam yang kekerasan oleh polisi. Kita bisa berangkat dari peristiwa itu untuk memotret bagaimana Amerika itu hanya omong kosong, mau hegemoni mencampuri penegakan HAM negara lain, tapi tidak bisa melakukan hal itu pada negaranya sendiri. Oke. Nah, kalau kembali ke contoh yang ini, surat ini ya, padahal bukan saya nih.
kalau kembali ke yang sudah saya tuliskan ini, Pancasila dalam pandangan gerakan Islam ideologis. Nah, tadi yang salah satu yang saya usulkan adalah berangkat dari polemik pembahasan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi dari situ. Jadi ini yang disebut new spec itu ini. Jadi ini karena memang ada tolannya, karena ada satu peristiwa yang menjadi trigger, karena ada satu momen yang bisa menjadi titik berangkat. Lalu kemudian persoalan terhadap tindak kriminal wanita. Ini juga sesuatu yang masih luas, harus fokus yang mana. Misalnya kita mau ngomongin tentang pemerkosaan terhadap perempuan yang nggak ada solusinya. Dan dengan begitu butuh yang namanya undang-undang perlindungan kekerasan seksual. Jadi harus dikerucutkan, harus berangkat dari satu titik berangkat tertentu. Hanya dengan begitu kita bisa membuat tulisannya. Nah, ini tadi soal ide ya. Jadi ini krusial. Jadi harus bisa menurunkan itu ke dalam sesuatu yang sifatnya siap tulis. Teman-teman, saya akan beralih ke komponen berikutnya. Tapi kalau ada yang mau bertanya soal ide, ada pertanyaan nggak? Silahkan angkat tangan. Ada yang mau bertanya soal ide ini nggak sebelum kita beralih ke komponen berikutnya? Silakan. Silakan buat teman-teman ada pertanyaan terkait dengan ide yang tadi sudah dijelaskan. Hanya untuk terkait ide saja. Oke, ya. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Oki. Terkait dengan contoh yang sudah Anda paparkan tadi, berangkat hal kecil tadi, saya tadi pagi itu sempat melihat IGTV-nya Tirto. Yang saya tanyakan apakah postingan itu berangkat dari undang-undang kekerasan terhadap wanita yang tidak lagi diprioritaskan dan akhirnya jadi melebar. Ternyata DPR dalam periode yang terakhir ini hanya mengesahkan undang padahal itu banyak seharusnya yang disahkan itu. Apakah itu contoh itu yang saya tanyakan, Mbak Oki? Terima kasih. Iya, nah itu bisa, itu kan sorotannya itu tadi soal undang-undang yang dijadikan prioritas ternyata tidak sesuai harapan. Nah, ada beberapa pilihan kalau mau berangkat dari yang kamu tonton dari IGTV-nya Tirto tadi. Pertama misalnya, mau fokus yang mana? Mau fokus ke kinerja DPR? Bisa. Misalnya kita mau bilang DPR itu adalah legislasi. Tapi dalam menyelenggarakan atau melaksanakan fungsi legislatif ini aja, mereka tidak bisa maksimal. Dilihat dari pilihan prioritas prolegnas yang ngaco, dilihat dari banyaknya undang-undang yang molor, dilihat dari sedikitnya jumlah yang tadi kamu bilang kan, jumlahnya ternyata sedikit dijadikan prioritas. Nah, itu berarti kita lagi bicara tentang kinerja DPR dalam menyelenggarakan fungsi legislasi. Nah, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, fokus ke salah satu undang-undang yang mau kamu dukung, yang mau kamu advokasi. Misalnya sebagai contoh itu tadi undang-undang perlindungan kekerasan seksual. Ya. Ya, yang ternyata disingkir undang-undang itu keluar dari prolegnas. Jadi tidak akan dibahas kan karena dianggap tidak prioritas. Bisa fokusnya ke situ aja. Fokus kenapa? DPR menganggap ini tidak penting, padahal ini penting. Gitu kan? Itu. Ya. Fokus ketiga yang bisa kita pilih, yang tadi, yang ngomongin ideologi Islam tadi. Kita bisa ngomongin kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan. DPR, khususnya PDIP, justru ingin disahkan undang-undang pembinaan
haluan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Nah, kan aneh. Nggak ada urgensinya, nggak ada masalah apa-apa. Di saat katanya kita harus memilih prioritas, kita harus memilih ini, itu, yang nggak penting malah jadi prioritas, gitu kan? Iya. Ideologi itu. Nah, itu 3. Udah dapet pilihan 3 nih. Nanti teman-teman yang lain bisa langsung pakai ide ini karena kan jadi dalam satu peristiwa kita bisa ngambil angle yang berbeda. Angle keempat, kita masih bisa nulis tentang Omnibus Law. Ya kan? Ada paket undang-undang cipta kerja yang memang ingin sekali digolkan oleh pemerintah tapi mendapat resistensi dari civil society. Nah, kita bisa fokus itu ngomongin, ada apa sih sebenarnya dengan undang-undang itu? Wah, kita nulis Omnibus Law aja itu masih bisa disisir lagi. Tapi kalau kita mau bikin itu seperti general round up aja juga bisa. Jadi kita mau menulis kondisinya gimana itu secara umum. Jadi cukup itu. 4, itu udah menulis 4. 5, kita bisa bikin tulisan ringan tentang bagaimana sebenarnya anggota DPR itu kayak waktu mereka menolak undang-undang PSK, katanya kan karena substansinya sulit. Nah, itu kan berarti kita bisa menulis sebuah kritik tentang inkompetensi anggota DPR. Mereka ini nggak kompeten, mereka itu nggak ngerti isu. Ketika masuk DPR, memang mereka cuma sekedar adu popularitas dan adu uang. Iya kan? Yang penting anaknya siapa, caleg di mana, lalu dia punya duit untuk apanya, udah terpilih, tapi mereka nggak punya kepedulian dan mereka nggak punya kompetensi untuk paham apa yang diperjuangkan. Udah jadi satu tulisan sendiri, yang penting banget, yang bagus. Gitu. Jadi cara menulis itu kita nggak bisa melihat dari sesuatu yang ngawang-ngawang atau keseluruhan. Kita harus memilih satu fokus tertentu. Nanti kita, kalau mau yang lain, kita ambil tulisan yang lain. Kita bikin beberapa tulisan. Jadi dari tadi yang kamu sampaikan tadi aja, saya sudah punya 5 ide. Oke? Ya. Yofi, yuk. Masih ada pertanyaan lagi soal ide? Satu lagi, Mbak. Kalau misalkan kita kan harus berdasarkan data begitu, Mbak ya. Nah, kalau semisalkan ide yang kita dapatkan itu dari bacaan-bacaan itu kan nanti mungkin harus mengutip pasti itu. Itu apakah nanti bisa dimasukkan dalam ide kita sendiri gitu, Mbak? Iya, kalau sifatnya data, misalnya tanggal sekian DPR melakukan apa, lalu tanggal sekian si pimpinan fraksi mengatakan B, mengatakan C, kita bisa ngambil itu dari media dengan mengatakan berdasarkan berita Tirto, atau misalnya si Puan Maharani mengatakan dalam kurung nanti kita belakangnya dikasih keterangan Tirto, gitu kan, sumber Tirto. Jadi yang penting adalah kita selalu mencantumkan sumber. Nah, selebihnya di luar data, opini kita kan, kita mau bilang apa? Misalnya kita mau bilang untuk sebagai jalan agar tidak lagi terjadi seperti ini, kita harus betul-betul memperhatikan calon anggota legislatif kita. Jangan pernah memilih caleg hanya karena dia populer. Ayo kita kembali melihat kompetensi. Nah, itu pendapat kamu kan? Itu sah-sah aja. Kamu harus begitu bagi pendapat. Nah, tapi ingat, jangan pernah copy paste. Ya, selalu beda kan copy paste dengan menuliskannya itu. Nah, kalau ngutip dari sumber lain harus disebutkan sumbernya. Dengan begitu udah aman. Ide kamu. Oke? Nanti kita mulai terima kasih. Ya, sedikit ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, saya mau langsung praktek aja. Karena ini nanti akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara menulis kalimat pertama yang baik kan, bagaimana cara menulis awalan tulisan yang baik, dan ini terkait karena memang sekarang bentuknya essay, jadi kita akan belajar. Nah, teman-teman semua yang ikut kelas ini, silahkan kita praktek, mari kita praktek. Saya minta, karena tadi ide sudah jelas, saya anggap sudah jelas, yang belum silahkan matangkan sendiri dengan tadi yang saya sampaikan. Silahkan tulis 1 paragraf saja
dari essay atau opini yang hendak kalian tulis. Kalian tulis di Word, nanti kalian bisa screen sharing. Jadi nanti kita semua bisa lihat tulisan kalian, aku bisa komentari langsung. Oke? Oke, siap? Satu paragraf saja. Saya kasih waktu 10 menit ya. Cukup ya 10 menit ya. 10 menit kita akan kembali, kalian sharing screen tulisan kalian. Oke, silakan. Saya matiin video biar kalian merasa tidak sedang diawasi. Jadi kita akan kembali 10 menit, nanti saya lihat pekerjaan kalian, oke? Silakan buat teman-teman untuk menulis idenya masing-masing dalam satu paragraf.
Tolong aku mana? Oke, saya sebenarnya pengen agar bisa share screen deh. Susah ya? Susah ya? Boleh saya share screen? Kalau bisa tulisanmu di share screen, jadi saya pengen komentarnya langsung dilihat. Banyak orang enggak? Boleh saya untuk share screen? Oke. Ya, buat teman-teman untuk share screen-nya bergantian. Ya. Semua udah di allow kan? Kan? Udah di setting bisa kan? Ya, sudah bisa, Kak. Ya, saya tunggu siapa duluan. Ayo, loh kok dihilang lagi? Nih, relasi pusat daerah dalam menangani COVID-19 di era new normal. Komentar saya dari judul aja. Ini judul yang datar. Judul yang sifatnya seperti tema, bukan judul. Jadi kalian memang temanya ini, jadi tulisanmu tentang apa nih? Nah, jawabanmu adalah tulisanku tentang relasi pusat daerah dalam menangani COVID-19 di era new normal. Nah, itu tema besar, topik besar. Nah, untuk menjadi judul harus dibuat lebih menarik, harus dibuat lebih memikat orang untuk membaca. Jangan menjadikan judul yang sifatnya statement datar. Nanti coba diolah lagi. Dan kalau ngomong-ngomong judul, jangan memaksakan untuk ngasih judul di awal. Saya orang yang biasanya ngasih judul setelah tulisan selesai. Karena nanti sepanjang tulisan kita bisa menemukan diksi yang menarik. Kita bisa lebih tahu tulisan kita mau bicara apa. Kita jadi tahu apa yang mau ditekani. Jadi saya anggap ini temanya ini, relasi pusat daerah dalam menangani COVID-19 di era new normal. Tapi ini tidak layak jadi. Konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani COVID-19 telah menjadi konsumsi publik akhir-akhir ini. Konflik kepentingan. Nah, daripada bicara konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, langsung aja bicara case-nya apa. Jadi misalnya, persaingan, ini contoh ya, saya nggak tahu arah tulisanmu kayak apa, tapi kalau temanya kayak gini, kalau saya bisa gini, persaingan antara pemerintah pusat dengan, jadi bukan aroma persaingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta kian terasa di tengah COVID. Pemerintah pusat dan baik pemerintah pusat maupun pemerintah DKI terus-menerus seperti berlomba-lomba untuk menjadi yang paling benar. Seperti berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang salah. Gitu. Lalu
Habis itu masuk ke bukti-buktinya. Dimulai dari pernyataan Anies yang menyatakan bahwa sebenarnya kasus COVID sudah besar sekali jumlahnya. Lalu langsung dibantah oleh pemerintah pusat. Lalu itu diperparah dengan buzzer-buzzer di media sosial yang selalu mengadu domba dan menyalahkan mereka. Gitu. Misalnya gitu. Lalu kemudian dari situ kita bisa masuk ke permasalahan besar tentang bagaimana seharusnya relasi pusat daerah dalam menangani COVID. Kamu bisa juga membandingkan kalau Jawa Barat gimana, kalau Jawa Tengah gimana. Jangan-jangan memang persaingan konflik kepentingan antara DKI dan Jakarta pusat itu betul-betul murni urusan politik, nggak ada urusannya untuk menyelamatkan rakyat. Nah, itu akan menjadi kritik kamu. Gitu. Siapa nih tadi? Hudaya tahu? Ya. Kamu dengerin kan? Dengerin. Paham ya? Paham. Coba perbaiki lagi, coba nanti biar di ending acara saya bisa lihat ada perubahan misalnya untuk satu paragraf ini. Coba ya, coba lagi ya. Ya. Lebih baik. Oke. Terima kasih Kak. Ya. Next, siapa lagi yang mau? Langsung pencet tombol share screen. Terus silakan buat teman-teman yang langsung share screen-nya. Buat dia, Firda. Oh, Muhammad Ahsin duluan. Nah, oke. Kita merupakan tiang panjang. Ini tadi mau nulis apa? Aksi Mubarok mau nulis yang mana? Jadinya. Asin? Halo Asin? Halo? Halo, ya ini Kak, kan apa namanya nulis mengenai tema pendidikan, isu pendidikan saat ini. Nah, kamu harus berangkat dari masalah. Misalnya, kamu harus fokus ke school from home, jadi sekolah online di tengah pandemi. Yap. Nah, ternyata itu kan menguak adanya kesenjangan. Ternyata itu menguak adanya banyak masalah. Tidak setiap keluarga miskin mampu memberikan kesempatan, fasilitas yang baik sehingga anak-anaknya bisa dapat pendidikan kan. Nah, jadi kamu harus berangkat dari masalah konkret. Makanya pertanyaanku, Asyik, ketika kamu mau pendidikan ini, pendidikan yang mana yang mau kamu tekankan? Masalah yang mananya? Gitu. Jadi kamu harus berangkat dari satu problem konkret. Apa? Pendidikan secara umum. Karena kan saat ini kan melihat pendidikan saat ini kan sedang banyak problematika. Karena memang masalah daring juga masih kurang relevan dalam pendidikan saat ini juga. Iya, nah, untuk menjadi tulisan, kita nggak bisa bilang bahwa masalah pendidikan secara umum harus ada titik berangkat. Misalnya, kamu mau ngomongin pendidikan multikultural ini, ya kan? Misalnya kamu mau multikultural ini. Nah, kamu bisa berangkat dari, misalnya, kamu menyoroti tentang sekolah-sekolah yang mahal. Sekolah-sekolah, fenomena sekolah-sekolah yang seolah-olah harganya mahal untuk memberikan pendidikan bla bla bla, tapi sebenarnya di balik
justru nggak inklusif, mereka eksklusif. Mereka justru di balik itu mereka hanya mau bergabung di sesama orang lain. Mereka tidak betul-betul mengenalkan terhadap beragam suku, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Jadi, gini loh, Asin, kita pada akhirnya melalui tulisan, kita akan bisa memotret problem besar, problem pendidikan secara umum. Tapi, titik berangkatnya itu harus spesifik. Titik berangkatnya harus sesuatu yang konkret dan bisa dipijak. Paham nggak? Paham. Nah, jadi coba langsung berangkat dari satu problem, nanti kemudian kita bisa, jadi ini namanya metode induktif kan, metode induktif akan lebih bagus. Kita berangkat dari problem, lalu dari problem itu kita memotret persoalan lebih luas. Oke, Asin? Oke, Coba lagi. siap. Terima kasih. Next. Siapa ini? Dia. Kamu nunjukin aku proposal skripsi, dia. Iya, Kak. Oke. Bagus kok, rapi. Bagus. Jadi ini spesifik, ini lebih spesifik. Seolah-olah isunya luas, tapi kan ini spesifik. Kenapa? Karena ini ngomongin situasi pasca 98, di mana tekanan dan pembatasan politik era Orde Baru berakhir, dan itu akhirnya membuka kesempatan kepada komunitas Islam yang sebelumnya terepresi. Nah, ini spesifik. Isu besarnya kan nanti soal Indonesia post 98. Indonesia di era demokratisasi. Nah, tapi dia berangkat spesifik dengan momentum pasca 98 itu, lalu dengan memotret bagaimana komunitas Islam mendapat saluran. Oke, coba di scroll down ke bawah dia. Karena ini sudah rapi, paragraf pertamanya, aku mau lihat paragraf keduanya dong. Bisa nggak? Dia. Oh, iya, Kak. Maaf, tapi itu cuma screenshot. Sebentar saya carikan yang filenya. Oke, kalau gitu no problem. Tapi kan ini ada deskripsi. Tantanganmu adalah kamu bisa nggak kalau nanti nulis sebuah artikel yang sifatnya lepas gitu, essay yang sifatnya bisa dipublish di media. Nah, kayak gitu tentu untuk sebuah essay yang dipublish di media nanti lain ya daripada dibandingkan proposal skripsi. Tapi ini sudah bagus, sudah rapi. Oke? Oke. Makasih, Kak. Ya, oke. Lanjut yang lain. Nah, ini dari sisi judul aja udah bukan judul tulisan yang menarik. Persoalan keadilan HAM dan tindak kriminalitas yang terjadi pada wanita. Nah, ini mungkin judul skripsi nih. Judul skripsi atau judul laporan ilmiah. Tapi untuk sebuah tulisan yang bisa dibaca banyak orang, opini yang bisa muncul di media, ini nggak bisa. Jadi, persoalan keadilan HAM dan tindak kriminalitas yang terjadi pada wanita itu adalah tema besarnya. Nah, kita harus bisa lebih spesifik mau ngomongin apa dan mau membuat judul apa. Misalnya kita mau spesifik ke, kalian aware kan ada fenomena kalau ada laporan orang cewek melaporkan bahwa dia dapat pelecehan atau diperkosa, kebanyakan ceweknya yang akan disalahin. Ceweknya akan dibilang, kamu sih pakai bajunya yang terbuka, kamu sih yang kecentilan. Nah, mungkin kita bisa spesifik ke situ.
Misalnya apa judulnya adalah penghakiman, bukan, misalnya judulnya gini, bukan salah pakaianku. Nah, itu bisa jadi judul yang menarik kan, bukan salah pakaianku. Lalu kita akan ngomongin tentang banyaknya kasus-kasus yang pelecehan, tapi kemudian yang disalahin adalah perempuannya. Nah, ini kan sebenarnya sama kan, seperti yang saya omongin. Ini ngomong soal penegak hukum menganggap tindak kriminal wanita disebabkan oleh korban itu sendiri. Korban disebut sebagai pemancing para tersangka. Nah, ini kan sebenarnya Pak sama seperti yang saya omongin. Jadi, misalnya judulnya, seperti yang tadi saya contohkan, judulnya adalah bukan salah pakaianku. Gitu. Atau misalnya kita mau nyindir, lagi-lagi salah perempuan. Nah, itu bisa jadi opini yang bagus. Nah, nanti buat kalimat pertama yang langsung memikat, bukan yang sifatnya kayak tulisan laporan. Misalnya gini, untuk kesekian kalinya, lagi-lagi baju wanita yang disalahkan ketika ada pelecehan seksual. Apa yang terjadi di video yang baru saja viral, yang viral baru-baru ini tentang peristiwa pelecehan di Starbucks, ada seorang pegawai Starbucks yang merekam orang-orang yang ngobrol itu, lalu kemudian banyak orang yang bilang bahwa itu gara-gara si perempuannya yang pakai baju seksi. Nah, itu langsung masuk fakta di paragraf pertama itu. Oke? Ya, Kak. Terima kasih ya, Ya, Kak. Pak. Ya, sip. Lanjutin ya. Ya. Next. Si Hanifah, kamu harus stop sharing screen dulu. Kamu harus stop dulu. Oke. Kak, ini udah share screen yang baru. Oke, sip. Ya. Ini yang mau ngomongin anime ya? Mela, halo Mela, Mela Maharani. Iya Kak, ini tadi tuh yang anime tuh cuma kerangka, tapi kalau ini tuh lebih ke bantuannya gitu. Bukan anime lagi fokusnya. Oh, ngomongin bantuan. Nah. Ini lebih bagus untuk kalimat pertama nih. Meskipun Jepang beberapa kali mengalami keajaiban atas ekonominya, seperti fenomena The Asian Miracle, di mana Jepang dinyatakan sebagai penjahat perang, sehingga muncul ini, tapi Jepang tetap memberikan kompensasi kepada jajahannya. Nah, ini lebih bisa menonjok untuk sebuah pembuka. Jadi kamu akan membuka dengan, meskipun Jepang itu suka mengalami itu the Asian Miracle itu, tapi dia selalu punya komitmen untuk memberikan kompensasi bantuan kepada negara bekas jajahannya, gitu kan? Oh iya, iya ya. Nah, itu justru yang dinaikin karena itu yang punya daya tonjok. Oke? Oh, oke, siap. Jadi untuk membuat kalimat pertama, kalian harus dalam pikiran kalian adalah cari sesuatu yang bisa membuat orang langsung tertarik, langsung merasa ini penting, langsung mau terpikat untuk lanjut membaca. Jangan buang-buang waktu di situ, karena begitu baca kalimat pertama nggak menarik, orang ya ngapain melanjutkan. Oke? Next. Thanks, Gu. Dicoba diolah lagi ya, nanti kalau ada waktu tunjukin ke saya lagi. Kasih Kak.
Nah, coba bandingkan dengan kayak gini nih, Ervin. Misalnya nih, Ervin, kamu coba bandingkan kalau pembukaan ini. Undang-undang ITE lagi-lagi memakan korban. Kali ini yang menjadi mangsa adalah seorang wanita yang menagih utang lewat media sosialnya. Jadi kamu ubah kalimat pertama yang undang-undang ITE yang masih ngaret itu dengan itu tadi misalnya. Undang-undang ITE kembali memakan korban. Jadi cari kalimat yang punya gaya tonjok. Oke? Oh, baik Kak. Ya. Oke Kak, baik Kak. Terima kasih Kak. Nah, tapi ini udah spesifik. Jadi ini udah siap tulis, cuma tinggal nulisnya aja yang diperbaiki. Oke, next. Siapa lagi? Ada Bu. Kalimat awal itu. Nah, ini sebenarnya bagus, temanya bagus, sudah spesifik, udah konkret, udah siap tulis, judulnya oke, judulnya bagus. Jadi kalau nulis judulnya itu lebih fleksibel, lebih relax, lebih catchy gitu. Perlukah daerah tertinggal kuliah online gitu? Itu bagus. Nah, masalahnya judul yang sudah bagus itu begitu masuk paragraf pertama langsung anjlok lagi. Karena apa? Karena ngomonginnya mundur ke belakang soal pandemi, virus corona masih terus menyebar, menggempur Cina. Ini kan omongan-omongan yang sudah basi sekali. Udah lewat semua. Nah, bisa dimulai dengan fakta yang itu. Misalnya, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah menyatakan bahwa kampus akan bahwa kegiatan belajar mengajar di kampus akan diselenggarakan secara online. Di satu sisi itu bisa dimengerti karena memang dalam keadaan Indonesia yang virusnya masih tinggi, kita nggak mungkin. Tapi di sisi lain, apakah Nadiem memikirkan kondisi mahasiswa di daerah tertinggal? Nah, gitu. Jadi kalau kamu sudah spesifik ngomongin ini, paragraf pertamamu seharusnya sudah fokus memang ngomongin soal pendidikan, sistem pendidikan, kebijakan pendidikan di tengah pandemi. Oke? Iya, Kak. Dolakna? Oke. Jadi coba terima kasih. ya, Dolakna ya. 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 Oke. Silakan yang lain. Dari Yofi Eskrin, Mbak Oki. Oke, bagus. Menjadi DPR adalah jalan sultanku. Catchy, menarik, lucu, ada sedikit nyinyirnya. Oke, bolehlah. Nah, tapi kamu nggak bisa membuka dengan statement yang nggak ada cantolannya. Apakah masih worth it? Nah, itu nggak. Itu sesuatu yang tidak ada, bahkan tidak ada subjek, predikat, objeknya. Kamu bisa langsung aja. Iya, Kak. Apakah jabatan anggota DPR memang layak diperjuangkan? Gitu, misalnya kayak gitu. Jadi harus jelas subjek, predikat, objeknya. Lalu kemudian kamu masuk ke itu penggambaran bagaimana orang untuk menjadi anggota DPR ternyata dia bayar mahal banget kan, habis kos politiknya mahal banget kan? Ya. Kemudian nanti kamu bandingkan, ternyata gajinya sebenarnya nggak gede-gede amat untuk ukuran orang kaya, untuk ukuran orang-orang itu. Tapi faktanya kehidupan mereka super mewah. Mobil mereka mewah-mewah. Padahal kita tahu gaji anggota DPR misalnya sebulan 100 juta gitu, total. Tapi mereka kan serba ini, nah berarti dari mana nih? Nah ternyata kan korupsi kan, gitu. Oke? Oke, siap Kak. Terima kasih. Sip. Apakah masih lanjut, Mbak Oki? Ada yang ini lagi nggak? Karena kita memang saya akan lebih cenderung praktek. Ada yang mau nunjukin paragraf pertama? Atau saya kasih break lagi?
Oh, Rahmat ini, oke. Mana tadi? Silahkan tadi Mas Rahmat. Atau yang lain juga bisa. Kalau Mas Rahmat lagi sedang sibuk. Oke, paragraf yang bagus, paragraf pertama yang cukup asik, tapi ditulis itu disambung ya, saya nggak telanjang ngomentari. Sebenarnya kayak gitu saya nggak perlu komentari lagi, tapi ini sekalian aja. Jadi ditulis harus bisa dibedakan antara di sebagai kata kerja, kata imbuhan, dan kata kata sambung. Di itu ditulis. Nah, tapi Rahmat, halo Rahmat. Rahmat dengar saya nggak? Rahmat, paragraf pertamamu sudah cukup apik, tapi judulmu terlalu ngawang-ngawang. Saya tahu bahwa ini kamu mau ngomongin tentang isu, tema, skema itu kan memang dalam konteks seperti sifat, bentuk, pola penjajahan gitu. Karena tapi untuk menjadi judul ini bikin orang pusing dan disangkanya kamu nggak jelas apa yang kamu omongin. Misalnya kenapa nggak, misalnya judul itu ya, misalnya gini, Corona dan penjajahan gaya baru. Virus Corona dan penjajahan gaya baru. Misalnya kayak gitu. Halo? Rahmat? Rahmat? Rahmat dengerin saya nggak? Dengar. Ya, jadi kamu nulisnya udah rapi, tapi judul itu jangan yang kayak gitu ya. Itu terlalu ngawang-ngawang. Saya kasih satu offering tadi misalnya, Corona dan pola penjajahan gaya baru. Corona dan penjajahan gaya baru. Coba itu. Oke? Oke, Kak. Oke, lanjutin ya. Oke, teman-teman. Saya kasih 10 menit dulu, karena saya ngomong terus, saya juga butuh break sedikit. 10 menit, silahkan tadi yang sudah saya komentaris, perbaiki paragraf pertamanya agar jadi seperti yang sesuai masukan saya. Yang sudah bagus bisa coba lanjutkan. Yang belum menunjukkan, bisa silahkan menuliskan sesuai dengan masukan saya tadi. Jadi seolah-olah kalau bisa memang sudah bagus gitu. Oke? 10 menit ya. Kita akan ketemu lagi 10 menit. Silakan buat teman-teman untuk 10 menit lagi. Kita kembali lagi di sini.
Bagaimana buat teman-teman semuanya? 10 menit udah lewat. Untuk Mbak Oki? Silakan, siapa yang mau Langsung nih? aja. Langsung aja. Jadi saya memang tujuan saya kalau ngasih kelas penulisan kayak gini ya, biar langsung bisa diingat, biar langsung ada dampaknya. Silakan buat teman-teman yang tadi atau yang belum dapat. Bagus. Siapa ini? Hai Nigina. Iya, Mbak Oki. Tapi udah cukup kuat. Adakah tempat aman bagi anak-anak itu B-nya kecil aja? Rumah aman ini kan sebenarnya term ya. Rumah aman. Ya udah nanti coba deh. Aku nggak yakin huruf besar atau R sama A-nya harus huruf besar atau bisa huruf kecil, nanti coba dicek lagi. Tapi ini sudah bagus. Dia sudah berangkat dari satu hal yang konkret, spesifik, dituliskan dengan baik. Akhir seksual terhadap anak-anak terus menikah. Kasus pemerkosaan oleh kepala rumah aman di Lampung kepada anak yang seharusnya mendapat perlindungan jadi bukti bahwa tidak ada tempat yang menjamin keamanan bagi anak. Bagus sekali. Nah, nanti paragraf kedua, masukin dengan data-data sebelumnya. Main data aja. Main data ada bahkan pastur itu juga sering dibilang suka kayak gitu. Lalu pesantren itu juga banyak terjadi. Jadi kita justru mau menggambarkan ironi di tempat-tempat yang dalam bayangan kita harusnya harus seperti itu, tidak mungkin, ternyata justru sering terjadi. Oke? Iya, siap, Mbak. Makasih. Lanjutkan. Yuk. Teman-teman semoga bisa membandingkan ya komentar saya terhadap tulisan ini dengan yang lain, jadi tahu gitu kalau nulis itu mesti gimana. Next. Silakan buat teman-teman. Itu ada dari Nur Alivia. Nur Alivia. Bagus. Bagus. Ini lebih sudah bagus juga. Tapi judulnya kurang bagus ya. Coba nanti cari judul yang lebih menarik lagi. Nanti setelah selesai. Tapi intinya kamu sudah melihat bahwa kamu nggak mau tulis apa. Pokoknya nulis tentang Papua deh. Gitu. Itu jelas tidak siap tulis. Yang kamu lakukan adalah kamu mau menyoroti disinformasinya. Betul kan? Mana nih? Tadi siapa? Yang nulis tadi siapa sih? Udah hilang ya tadi ya? Ya, si Alivia. Alivia, dengerin saya kan? Jadi udah fokus, udah bagus, tapi nanti cari judul yang lebih bagus lagi. Oke, jadi kamu mau nyorotin disinformasinya. Oke, lanjutkan. Nanti di akhir judul pikir belakangan aja. Judul pikir belakangan nanti biar dapat yang benar. Oke, next. Ini kayaknya udah pada ngerti nih gimana cara nulis yang baik nih. Nah, kalau kayak gini, kalau peristiwanya kayak gini dan mau menyoroti sesuatu yang sifatnya real terjadi dalam sehari-hari,
kita bisa membuat awalan atau membuat paragraf pertama yang sifatnya deskriptif. Misalnya nih, ini trik yang bisa kalian ambil. Misalnya Lala 40 tahun. Lala 40 tahun, dia tak berhenti mengeluh sejak anak-anaknya harus belajar di rumah. Setiap hari dia harus mengirim WhatsApp ke guru untuk bertanya, lalu dia suka marah-marah kepada guru, lalu dia juga suka curhat di sosial media atau menelpon temannya, gimana ini pelajarannya. Jadi maksud saya adalah, kalau kayak gini, kamu ingin menggambarkan tentang orang tua sakit kepala, kamu bisa menggunakan paragraf pertama ini untuk mengilustrasikan situasinya. Jadi, kamu bisa ngambil satu contoh. Contoh salah satu rumah, salah satu orang tua, bagaimana keluhannya itu. Jadi, nulis esai, nulis opini bisa dicampur dengan kerja jurnalistik juga. Jadi, kamu bisa masuk dengan ilustrasi. Jadi bukan, kalau dalam penulisan ada istilahnya show, don't tell. Jangan ngomong bahwa tidak semua orang tua bisa menjawab pertanyaan anak, bla bla bla, enggak. Kamu tunjukin aja bahwa setiap kali si Lala itu ditanyain anaknya, dia cuma, aduh mama nggak ngerti, gitu. Itu tulisin aja di paragraf pertama. Baru kemudian kamu masuk bagaimana mengkonseptualisasikan itu dalam sebuah problem. Ternyata memang pembelajaran di sekolah, di rumah tidak sepenuhnya adil karena masing-masing anak punya kondisi yang berbeda. Gitu. Oke? Oke. Yuk. Next. Ini tadi Kak, pemenahan terkait apa namanya, sebuah berita yang saya tulis. Ini tadi kan bab pertama ini kan menjelaskan terkait prakata dari isu pendidikan itu sendiri. Nah, untuk yang paragraf kedua ini terkait poin-poin pentingnya Kak. Kalau saya justru malah lebih menarik kalimat pertama di paragraf kedua ini yang dinaikin. Jadi penyebaran COVID, situasi pandemi berdampak pada proses belajar mengajar. Jadi statement umumnya itu adalah statement umum yang memang dekat dengan situasinya. Tidak jauh ke belakang ngomongin Ki Hajar Dewantoro atau ngomongin tentang filosofi pendidikan. Jadi kita sesuatu yang dekat. Jadi penyebaran COVID mengakibatkan adanya perubahan mendasar dalam sistem pendidikan. Titik. Lalu kemudian kamu masuk. Bukan hanya sekedar soal metode pengajaran yang belajar dari rumah, tapi juga membawa banyak masalah yang lain. Siap. Oke? Oke Kak. Yuk. Siap, terima kasih. Oke, menarik. Siapa ini? Natalia? Iya. Paragraf yang sudah cukup langsung mengemukakan apa yang hendak kami bahas. Nanti paragraf kedua, ketiga, keempat, itu isinya kan mengeksplor ini. Mengeksplor problem tentang keruwetan pendaftaran. Kamu juga bisa membandingkan antara menteri yang sekarang dengan menteri sebelumnya. Bagaimana kebijakan itu selalu, anehnya pendaftaran siswa baru itu dari tahun ke tahun selalu bermasalah. Iya, ya kan? betul. Artinya kita nggak pernah belajar. Betul? Betul. Nah, oke. Sip. Lanjutkan. Terima kasih, Mbak.
Oke, tapi sekilas saya akan berkata bahwa kalau kamu mau nulis ini, kamu harus punya argumen yang kuat loh, dan berat, dan ini tidak mudah. Untuk kamu mengatakan agama sebagai penyumbang kerusakan ekologis, itu artinya kamu harus punya argumentasi, harus punya data-data yang kuat, yang bisa mendukung statementmu itu. Otherwise ya cari angle yang lain. Agama sebagai penyumbang kerusakan ekologis. Oh, bagi saya ini tulisan yang dahsyat. Nah, masalahnya ide yang dahsyat kalau tidak disertai dengan data yang mendukung, kemampuan untuk mengelaborasi atau riset langsung untuk melihat, akhirnya kita akan jatuhnya ke tadi yang kita bahas di sesi pertama, hoax, berita bohong, disinformasi. Jadi menulis itu juga harus sangat terkait dengan kita yakin persoalan yang kita hadapi itu apa, kita tahu kita mau ngomong apa, kita tahu arah tulisannya ini apa, gitu. Rara Zahra. Ya, ya. Ya, jadi kalau kamu yakin, memang kamu yakin punya argumen yang kuat untuk bilang bahwa agama menyumbang kerusakan, go ahead, lanjut. Tapi kalau tidak, kamu bisa melingkar. Misalnya, tulisan kamu bukan kok kamu mengatakan agama sebagai penyumbang kerusakan, tapi kamu mau bilang, kamu mau mengkritik bagaimana umat beragama itu abai terhadap masalah lingkungan. Iya, iya. Gitu, disangkanya urusan agama itu hanya urusan ibadah, sholat, berhubungan dengan Allah di atas. Padahal menjaga lingkungan itu adalah bagian dari ajaran agama. Nah, kamu mau mengkritik itu, kenapa umat Islam nggak punya kesadaran itu? Jadi gitu, bukan kok kamu mau bilang agama sebagai sumber kerusakan. Wah, kalau itu bahaya banget. Bahaya. Berarti itu judulnya diganti lagi gitu ya, Mbak? Ya iya, sama mood tulisannya. Kamu nggak bisa mood tulisanmu menuduh agama sebagai sumber kerusakan kalau kamu nggak punya buktinya. Tapi, makanya kalau kamu punya concern terhadap itu, arahnya adalah kamu mengkritik umat beragama yang tidak peduli terhadap lingkungan. Itu lain, itu bukan menuduh kalau kayak gitu. Iya, Mbak, ya. Oke, sip. Yuk. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke, Rahmat, rapi, bagus. Ini Rahmat berarti kamu ganti lagi ya? Tadi kayaknya kamu bukan ini deh. Rahmat. 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 Iya, Kak, ya. Kamu tulisanmu ganti berarti ya? Tadi kayaknya Iya. kamu udah kan? Iya, iya, ganti. Oke. Sebenarnya dia ada dua konsep yang sedang lagi ditulis. Oke, ini dari sisi tulisan udah rapi, nggak ada masalah. Cuma ini baru pengantar banget. Ini baru umum banget. Kamu belum nyampe ke problem utamanya. Iya, iya, iya. Harusnya kan nanti problem utamanya ngomongin tentang Indonesia sih menurutku. Ngapain kamu ngomongin Indonesia kejauhan? Ya kan? Iya, iya. Jadi ini anggap aja ini sebagai pengantarnya doang, permulaan. Oke? Oke, Kak. Yang harus teman-teman ingat juga, jangan sampai karena tadi saya bilang beberapa contoh tulisan yang bagus, kebetulan judulnya kalimat tanya,
bukan berarti judul yang bagus itu harus kalimat tanya loh ya. Jadi jangan nanti mentang-mentang begitu lalu semuanya dibikin kalimat tanya, enggak. Apalagi kalau jadinya kepanjangan. Kalau jadinya kepanjangan mending jangan jadikan kalimat tanya. Misalnya langsung aja belajar online dan pendidikan karakter gitu udah cukup. Oke, rapi. Kalimat paragraf pertama yang cukup baik. Teman-teman bisa membandingkan kan? Mana yang saya bilang baik, mana yang harus diperbaiki. Nah ini Saskia ini cukup oke. Nah nanti tantangannya adalah argumen selanjutnya. Oke, Saskia? Silakan lanjutkan. Nah, siapa ini? Regina. Karena kamu sudah punya sampel Fulana, langsung aja justru Fulananya yang jadi paragraf pertama. Fulana, 23 tahun. Fulana yang baru baru 6 bulan menjadi sarjana. Akhirnya memutuskan untuk jual makanan. Sebuah langkah yang dia sendiri tak pernah menduga. Sejak dulu dia punya cita-cita begitu lulus dia akan cari kerja di Jakarta, melamar di perusahaan, tapi ternyata COVID membuat mimpinya itu berantakan. Pada bulan-bulan pertama lulus, dia hanya bisa, dia masih sibuk mencari kerja, mengirim surat lamaran, nggak ada yang menerima. Tapi sejak Februari, ketika pandemi datang di Indonesia, dia akhirnya sadar tak ada gunanya dia ngirim surat lamaran karena jangankan menerima pegawai baru, pegawai yang sudah bekerja saja banyak yang dipecat. Sejak itulah Fulana mencari cara. Lalu dia mendapatkan inspirasi saat melihat Instagram misalnya. Jadi gitu. Jadi justru jadikan itu sebagai ilustrasi. Baru nanti masuk ke kita mau bahas apa itu, membahas tentang kita mau membuat tulisan yang mengajak anak-anak muda, para sarjana menjadi lebih kreatif kan, agar tidak hanya menggantungkan pada mencari kerja. Oke? Regina? Regina? Oke ya? Lanjut. Bagus, udah menarik. Ini sudah menarik, sudah bagus. Nah, tapi gini, walaupun untuk judul oke ya, menjadi DPR adalah jalan sultanku. Kenapa saya setuju? Karena memang kata-kata sultan itu kan sekarang lagi tren dan menarik. Jalan Sultan, apa itu ya? Jadi mau baca gitu. Nah, jadi pilihan judul menjadi DPR adalah Jalan Sultanku, itu judul yang catchy, menarik, membuat orang pembaca terpikat, sekaligus menunjukkan isinya. Jalan Sultan itu kan berarti sesuatu yang mewah, gemerlap. Jadi sesuai. Cuma ketika menulis, walaupun kita menulis dengan casual untuk pembaca yang beraneka ragam, anak muda, jangan dibikin alay lah. Tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Oh iya, ya Mbak, siap. Cuan ini tetaplah dipakai uang gitu. Oh iya. Lalu ya kecuali dia kutipan langsung, kecuali dikutip langsung, memang dapat cuan berapa Pak untuk jadi anggota DPR atau keluar cuan berapa, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalimat yang keluar dari penulis, gunakan bahasa Indonesia yang baik. Oke, siap Kak.
Oke, Siap. lanjutkan ya. Siap. Terima kasih, Kak. Ya. Bagaimana Kak? Masih lanjut atau Ini sudah tinggal 15 menit terakhir, jadi cukup. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi pembahasan tulisan cukup. Silakan yang mau bertanya soal penulisan, silakan disampaikan. ya, silakan buat teman-teman atau ada pertanyaan terkait dengan teknik penulisan tadi. Soal penulisan secara umum. Kita punya waktu 15 menit, semuanya untuk tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh langsung tulis pertanyaannya di via room chat. Untuk nanti kita bacakan. Ya. Ya, silakan. Moderator boleh silakan. Nanti saya tinggal jawab. Sambil Mbak Oki sambil menunggu teman-teman yang menjawab, ini tadi ada pertanyaan dari sesi yang pertama, karena tadi katanya dipending terlebih dahulu, dari Benzani. Apa triknya untuk membuat kata pembuka tulisan memiliki daya tarik yang kuat dan layak, serta membuat orang untuk enggan berhenti membaca tulisan kita? Nah, itu tadi. Kalau saya, kalau kita bicara news, teman-teman di pers mahasiswa pasti juga nulisnya news kan. Pasti kita akan milih sesuatu yang paling baru, paling penting. Sesuatu yang paling penting itu kita jadikan lead. Nah, tapi kalau bentuknya bukan news, misalnya tadi isi, opini atau feature, pastikan kalimat pertama itu sesuatu yang menohok, yang memberi tonjokan, yang memberi kesan. Sesuatu yang sifatnya bukan statement umum. Misalnya gini, jangan buka tulisan dengan statement Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan 17.000 pulau. Nah, itu jelek. Karena apa? Itu sudah statement umum. Udah jelas semua orang tahu Indonesia adalah negara kepulauan. Kok kita bisa bikin kalimat pertama dengan kayak gitu? Nah, tadi kan juga saya sudah komentar. Saya komentari, wah ini jauh sekali nih. Pada kalimat pertamanya mundur ke belakang, statementnya terlalu luas. Kita harus mengkonkretkan itu. Kita harus membuat itu sedekat mungkin dengan bahasan yang hendak kita tulis. Tadi ada yang sudah bisa menjadikan, memberikan paragraf tulisan pertama yang bagus-bagus kan, menarik, dengan mengambil itu ada representasi masalah yang dihadirkan dalam judulnya itu, dalam kalimat pertama. Jadi kira-kira begitulah. Next. Ya, terima kasih Kak Oki. Ini dari Mela Maharani ada, halo Kak Oki, saya mau tanya terkait pandangan Kak Oki tentang judul yang clickbait. Itu bagaimana? Clickbait, gini loh. Kalau saya orang yang percaya memang judul itu harus clickbait. Nah, sejak dulunya banget judul itu selalu clickbait. Clickbait dalam arti apa? Membuat orang mau untuk klik, mau untuk membaca ulang. Nah, tapi yang terjadi belakangan ini kan, clickbait yang sekarang lagi diomongin orang itu, apa yang dilihat di judul itu tidak sesuai dengan isinya. Jadi isinya cuma mau ngomong, membahas tentang misalnya apa kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak tadi kan, sebuah tulisan yang sebenarnya bagus, substansial, tapi kemudian demi clickbait tulisannya gini, seorang anak mengerang, inilah ekspresi anak kecil ketika diperkosa. Nah, itu clickbait. Clickbait dalam konteks yang buruk ya,
yang harus kita hindari. Nah, itu nggak boleh. Nah, tapi kalau clickbait dalam konsep filosofisnya bahwa semua judul harus menarik, semua judul harus membuat orang ngeklik, itu memang harus prinsip kita harus begitu. Makanya tadi saya selalu mengomentari judul yang seperti karya ilmiah. Kita nggak bisa, orang nggak akan tertarik baca judul kayak gitu. Di karya ilmiah karena fungsinya untuk persyaratan internal itu bisa. Tapi kalau dipublish menjadi buku, karya ilmiah diterbitin jadi buku, pasti judulnya diubah. Karena nggak akan menarik. Nah, jadi ketika bicara clickbait, kita harus melihat itu. Bahwa memang seharusnya sebuah judul mampu untuk membuat pembaca penasaran. Tapi, jangan sampai misleading. Jadi yang sekarang terjadi itu, clickbait-nya itu clickbait misleading. Jadi orang seperti tertipu ketika baca isinya. Oke? Lanjut. Ya, jadi clickbait itu sekarang sangat penting ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada dari Yolakna, bagaimana saat menulis esai atau opini, bahasa yang digunakan tidak baku? Karena saya sering membaca berita yang bersifat kaku yang menggunakan kata-kata baku. Ya, bukan kaku, bukan baku dan tidak baku persoalannya. Tapi memang kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik lah, yang standar lah, yang baik. Jadi kaku itu persoalannya bukan di kata baku atau tidak baku. Kaku itu persoalannya pada penyusunan kalimat. Jadi kita bisa menggunakan bahasa baik kita nggak harus menggunakan kata cuan, kita nggak harus menggunakan kata dalam bahasa Inggris hanya untuk menunjukkan tulisan kita itu casual atau menarik, nggak harus. Jadi bukan pada penggunaan katanya, bukan pada penggunaan kata baku dan tidak baku, tapi dalam menyusun kalimatnya, dalam menulis kalimatnya. Saya nulis novel, bayangin novel loh ya, itu semuanya pakai bahasa yang baku, kecuali saya ada beberapa kalimat ketika tokohnya ngomong bahasa Jawa, atau tokohnya ngomong bahasa Inggris gitu, atau memang tanda kutip. Jadi kalau apa yang diomongin oleh orang dalam tanda kutip, bebas, jangan diedit. Nah, tapi kalau narator yang bicara atau kita sebagai penulis, nah itu semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Jadi bukan soal baku atau tidak baku, tapi soal kamu nulis kalimatnya gimana. Itu yang membuat bahasanya kaku atau enggak. Itu sebabnya kalau ada sedikit omongan atau mitos di kita semua, biasanya kalau tulisan yang nulis profesor-profesor, itu susah dipahami. Karena memang mereka nggak bisa menuliskan dengan ringkas, efektif, dan efisien. Biasanya mereka bulat aja. Nah, itu problemnya. Jadi bukan pada penggunaan kata, tapi pada penyusunan kalimat. Oke, next. Ini ada dari Asin menyambung ke Zaskia ya, Kak. Bagaimana cara memasukkan unsur 5W dan 1H dalam membuat berita? Lalu menyikapi belajar online, apa yang harus seorang guru lakukan dalam pembelajaran daring ini agar pembelajarannya lebih efektif? Kalau 5W 1H itu kan sudah menjadi prinsip baku dalam menulis berita. 5W 1H itu apa? What, who, when, where, how. Apa, siapa, kapan, di mana, kenapa. Nah, itu kan sudah baku banget. Kita tidak akan bisa menulis sebuah berita tanpa ini. Secara otomatis nggak akan bisa. Anggota, tadi misalnya siapa? Kepala rumah aman memperkosa anak yang dititipkan di rumah aman itu. Nah, itu sudah what. What-nya apa? Kepala rumah aman memperkosa. Who? Kepala rumah aman. Who yang diperkosa? Anak yang dititipkan di situ. Where? Where? Di mana? Itu tadi di Lampung, kan? Di rumah aman Lampung. Nah, udah dapet. When? Nah, saya yakin itu tadi ada when-nya. When-nya tadi kayaknya misalnya Desember atau kapan itu. When itu kan kapan peristiwanya terjadi. Nggak mungkin sebuah peristiwa terjadi tanpa ada kapannya. Lalu how. Nah, ini how ini. Ketika kita nulis tadi berita pemerkosaan tadi yang harus dilanjutkan kemudian
kok bisa sih si kawan itu memperkosa si anak? Gimana ya? Ternyata kita bisa gambarin saat si anaknya lagi tidur di kepala rumah ke kamarnya misalnya. Itu how. Bagaimana terjadinya itu how. W1H itu adalah basic standar persyaratan dalam menulis berita. Kita nggak akan bisa beritanya jadi tanpa 5W1H. Jadi itu sudah yang paling dasar banget yang harus kita beri informasi. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk menulis berita 5W plus 1H itu adalah dasar untuk buat kita untuk bisa menulis saya tulis. Oke, yang terakhir, ada lagi. Ada dari Haini Gina. Kak, oke, saya sudah membaca semua buku Mbak Oki. Kebetulan skripsi saya memakai buku Mbak Oki sebagai objek kajian. Nah, dari sana saya jadi penasaran dilakukan ketika mulai perpisahan untuk dewasa ke karya sastra anak. Iya, Nigina ya, kamu ya. Oke, thanks Nigina. Jadi memang itu tantangan buat saya. Tapi saya tidak sedang seperti banting setir atau tidak seperti sedang ganti profesi. Semuanya adalah kerja kepengarangan, kerja menulis. Jadi apakah saya menulis novel dewasa, apakah saya menulis novel anak, adalah saya sedang mengarang cerita kan. Ketika misalnya saya nulis di novel, di sini saya sedang menjadi seorang perempuan desa yang SD tanpa berpendidikan, tidak bisa membaca, buta huruf, miskin, yang bahkan untuk beli entrok aja dia nggak bisa. Nah, saya sebagai pengarang, saya harus bisa menjadi dia. Di novel saya yang lain, Maryam, saya harus menjadi seorang Maryam yang terusir dari rumahnya dan hidup di pengungsian. Di Patung Jiwa, lain lagi, di 86 saya harus menjadi seorang pegawai pengadilan yang kena korupsi. Nah, ketika menulis novel anak, saya harus menjadi anak-anak. Saya harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang anak-anak. Saya harus memotret persoalan dari sudut pandang anak-anak. Nah, akhirnya realitas yang muncul itu realitas anak-anak. Misalnya kita bisa melihat, wah anak-anak itu suka merhatiin, pikirannya kan pasti dunia anak-anak itu ngomongin binatang, ngomongin pertemanan, ngomongin relasi dengan orang tua. Nah, itu semuanya saya melebur jadi anak itu. Jadi, saya orang yang tidak sepakat kalau menulis novel anak atau menulis karya anak, kita harus memudah-mudahkan. Kita harus pura-puranya jadi, kita harus dibikin, salah, biar anak itu pintar sekali loh. Anak-anak itu tinggi dari bagaimana keseharian dia, bagaimana dia melihat dunia, memaknai segala sesuatu. Jadi kuncinya itu, kuncinya adalah kita sebagai penulis bukan lagi. Oke. Oke, Mbak Oki, itu tadi. Oke. Sebelum kita akhiri acara kali ini, mungkin ada dari closing statement dari Mbak Oki. Oke, teman-teman Unmu, terima kasih atas ini. Baik, karena kita memulai dari dasar paling awal tadi untuk mengolah nalar dan pikiran kritis. Lalu lah praktek menulis. Karena ini semuanya berkesinambungan. Kita tulis tanpa berpikir kritis. Kita tidak akan bisa
menghasilkan tulisan yang baik kalau kita nggak punya kemampuan berpikir kritis itu tadi. Nah, harapan saya, mari kita terus mengasah kepekaan kita, mari kita terus membuka mata kita terhadap realitas di sekitar kita. Selalu latih diri untuk mempertanyakan sesuatu. Selalu latih diri untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Hanya dengan begitu kita bisa menghasilkan tulisan yang punya arti. Hanya dengan begitu kita akhir kata nih, karena saya berhadapan dengan para penulis, para jurnalis dari LPM Lontar, orang-orang yang memang mau berkarya di bidang tulisan, percayalah bahwa tulisan bisa menjadi sarana terbaik untuk bersuara. Bahwa tulisan bisa kita gunakan untuk membentuk kesadaran baru, untuk menawarkan sudut pandang baru bagi masyarakat kita. Demikian teman-teman, terima kasih sudah mengundang saya dalam acara ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya Mbak Oki, jangan live dulu. Kita sebelum menutup acara ini, kita mau sesi foto terlebih dahulu. Pasang wajah cantik mungkin. Oke. Silakan teman-teman, kami tunggu. Sebentar ya teman-teman. Kami sambil menunggu teman-teman yang lain. Satu, dua. Kita ambil lagi ya, teman-teman. Nanti dong. Kita satu lagi ya, teman-teman. Satu, dua. Ya, terima kasih. Akhir kata, ini adalah akhir dari acara kita. Sebelum menutup acara ini, dari kami tim LPM Lontar sendiri memberikan challenge kepada teman-teman semuanya untuk membuat opini terkait baik berita itu tadi teman-teman yang sudah tulis atau berita baru untuk nantinya bisa dikumpulkan via grup maksimal hari Rabu. Dan karya tulis terbaik nanti akan dapat reward dari kita, yaitu berupa karya tulis dari Mbak Oki Madasari itu sendiri, dengan judul yang bebas nanti akan teracak lah. Jadi itu tadi, nanti selanjutnya akan kita kirim link evaluasi via room chat ini. Untuk teman-teman bisa evaluasi, nanti akan dapat email untuk mengambil sertifikat dari teman-teman sendiri. Nah, itu tadi sudah barusan dikirim dari room chat. Silakan teman-teman buat mengirimkan. Untuk mengisi, mohon maaf, untuk mengisi link evaluasi. Udah ya, ini udah. Ya, sudah. Terima kasih buat Mbak Oki, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Semangat terus. Terima kasih.